Baik Ibu, silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan kenikmatan, juga bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Baik Ibu, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Syukur alhamdulillah ibu saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kita Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di majelis ilmu ini. Majelis ilmu juga disebut dengan majelis zikir, majelis silaturahim, majelis muhasabah. Maka siapa yang mendatanginya, melangkahkan kakinya dengan niat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya dengan tentunya mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Ibu, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba di dalam banyak kebaikan, dan dengan istiqomah, insya Allah pun kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah. Sekali lagi, muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Nggak ada yang amin Ibu? Lama banget sih. Saya ulang ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Insyaallah. Tambah sabar? Insyaallah.
Makin bersyukur, Masya Allah, sudah nggak marah-marah lagi, makin lembut hatinya, makin harmonis rumah tangganya. Insya Allah putra putri anak cucunya pun makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, tak terasa sudah 1 tahun kita nggak berjumpa ya Bu ya. Ya alhamdulillah Allah pertemukan kembali. Seperti dalam ungkapan itu Bu, di mana ada pertemuan maka ada pertemuan kembali. Insya Allah. Tak kenal maka kenalan gitu. Seperti kita kan sering nih dengar ya, kalau sesuatu yang kurang pas ya kita paskan, kalau ada yang lebih baik ya kita rubah. Seperti dulu kan kita pernah belajar, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid beriman. Budiman itu trayek dari Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran itu. Ada lagi satu lagi Bu, salam ya, akhirnya datang juga. Ini pepatah ini atau ungkapan ini sering kita dengar ya. Ya, kita ingat juga Bu, air susu dibalas dengan air zam-zam. Air susu dibalas dengan air zam-zam. Artinya apa? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, balaslah yang dengan yang lebih baik. Seperti ada yang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, kita jawab assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kalau dia assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya seorang muslim mukmin itu memang begitu. Ya, kalau ada yang berbuat baik pada diri, apa kata Nabi? La yashkurullah man lam yashkurun nas. Fi ma'nahu. Tidaklah kita ini dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia. Maksudnya jangan pernah kita lupakan kebaikan orang lain kepada kita. Tapi kalau kita berbuat baik Bu, nggak perlu kita ingat-ingat kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain tersebut. Baik Bu, hari ini tema kita adalah yaitu rahasia kematian dan bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu, diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya bacakan di dalam surat Al-Mulk tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai ujian bagi semua manusia, tapi endingnya cuma satu yang diharapkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian untuk diketahui siapa yang terbaik di antara kalian. Apanya? Ya imannya, ya ibadahnya, ya kebaikan amal solihnya, ya kejujurannya, ketaatannya, kesabarannya, ya baiknya dia kepada Allah, baiknya dia kepada orang tua, baiknya dia kepada pasangan hidupnya, baiknya dia pada keluarganya, saudaranya, baiknya dia di dalam mencari nafkah rezeki, baiknya dia dengan teman, sahabat, saudara, tetangganya, dan seterusnya. Ya. Kemudian ayat yang sudah tidak asing bagi ibu-ibu dan saya yakin ibu-ibu hafal, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Kayaknya suaranya terlalu ngangkat Bu ya. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Di hari akhirat nanti akan disempurnakan dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia berbuat kebaikan, maka sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu Bu, dibalas oleh Allah, dilipatkan dengan balasan yang sangat baik dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekecil apapun yang namanya maksiat dan dosa pun akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im.
Kemudian kalian manusia pasti akan ditanya oleh Allah dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Makanya Bu, kelanjutan ayat itu indah sekali. Famang zuziya aninar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ternyata Bu, di dunia ini enggak ada orang yang sukses yang sebenarnya menurut Allah. Enggak ada. Kaya, miskin, sehat, sakit, untung, rugi, itu semuanya dalam koridor ujian, dalam zona ujian. Maka dengan ujian itu harus kita sadari apa? Ternyata orang yang sukses, kata Allah, famang zuziya aninar wa udkhilal jannah. Siapa nanti yang di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dan apa? Dia terbebas dari neraka. Itu orang yang sukses. Jadi semua orang itu semuanya sebetulnya ada dalam lingkaran ujian. Makanya naudzubillah min dzalik, jangan sampai ketika Allah menguji kita menjadikan kita lupa diri. Ibu, ternyata yang paling ditakutkan oleh seorang mukmin itu bukan beratnya besarnya ujian, juga bukan ringan kecilnya ujian. Tapi yang ditakutkan apa Bu? Ketika seseorang itu diuji. Bagi seorang mukmin nih, yang paling ditakutkan oleh seorang muslim mukmin itu dalam ujian Allah bukan karena besarnya, beratnya, ringannya, kecilnya, bukan. Tapi yang ditakutkan satu saja. Apa itu? Yaitu ketika Allah memberikan ujian kepada kita, naudzubillah min dzalik, Allah enggak menolong kita. Naudzubillah min dzalik, Allah meninggalkan kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya Bu, sebenarnya Rasulullah tidak pernah khawatir, takut, kalau kita simpulkan, sebesar apapun, sebanyak apapun, sekemilau gemerlap apapun dunia, ketika dihamparkan kepada umat ini, Rasulullah diujikan kepada umat, nggak akan takut, nggak khawatir. Selama umat ini, orang yang beriman ini, dia memiliki keimanan, dia memiliki kesabaran, dan dia memiliki keikhlasan. Satu lagi, dia istiqomah. Tapi sekecil apapun yang namanya ujian, dia nggak ada keimanannya, tidak ada kesabarannya, tidak ada keikhlasannya, dan tidak istiqomah, yakin gelimpang orang ini Bu. Jangankan orang awam, ulama pun bisa gelimpang, bisa ambruk, bisa hancur. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah tutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Adalah kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu, kehidupan yang hanya sesaat saja. Seperti ungkapan dulu Bu, dunia ini sebentar, dunia ini sebentar, akhirat sebentar lagi. Loh iya kan, dunia ini sebentar, akhirat sebentar lagi, karena kita sedang menuju akhirat ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Bu, apa kata Imam Ghazali? Kata-kata pasti itu menunjukkan dekat. Maka bodohlah seseorang ketika dia sudah dipastikan divonis mati, tetapi dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan amal, tidak memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ada pertanyaan gini Bu, kan setiap yang berjiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ibu-ibu yakin akan mati? Yakin. Tahu datangnya kematian? Enggak tahu. Maaf, sudah siap apa belum? Halo? Nah, ini ditanya sudah siap apa belum, kok lihatnya kiri kanan, kenapa? Cari dukungan ya. Ibu nggak usah khawatir, dia nggak kebagian mati ya. Ya, insyaallah. Ya, akhirnya datang juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kan gitu Bu. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati. Boleh saya ulangi? Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, murid mati. Udah sampai situ aja. Udah sampai situ aja. Ya, gurunya mati tapi setelah lama dulu lah Bu. Bu, terus terang saya itu kalau bicara tentang kematian itu yang nggak setuju, paling nggak setuju aja. Saya menolak deh
kalau kematian berdasarkan abjad, saya nggak setuju, Bu. Nama saya dari A loh, Bu, masalahnya itu. Akhlis masalahnya itu ya. Tapi ternyata memang kematian nggak berdasarkan abjad. Buktinya Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, itu dari Z loh, Bu. Ya, berarti memang Tengku Zulkarnain tuh dari Z juga, Bu ya. Jadi kematian tidak berdasarkan abjad. Tapi kalau ibu ditanya, ibu sudah siap atau belum? Ya, ibu sudah siap apa belum? Jawabnya belum atau insya Allah? Saya ulangi, sudah siap apa belum? Kalau insya Allah ya, jawabnya bagaimana? Kalau saya terus terang, Bu, betul-betul belum siap ya. Maka ibu yang sudah siap silakan ibu duluan silakan. Tidak apa-apa, Bu. Saya tak menyiapkan dulu. Ibu, ada hal yang menarik, mengerikan apa yang dinyatakan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Bu, ibu harus tahu, sahabat Utsman bin Affan ini mendapatkan julukan satu Dzunurain. Artinya memiliki dua cahaya. Karena kedua putri Rasulullah dinikahkan kepada sahabat Utsman. Ibu harus tahu, dulu semasa zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, seorang laki-laki itu dia bisa menikahi 3 sampai 5 kakak beradik sekaligus. Maka datangnya Islam itu dihapus. Nah, Rasulullah menikahkan putrinya Ibunda Ruqayyah kepada sahabat Utsman. Ibunda Ruqayyah meninggal, kemudian dinikahkan lagi. Utsman, kamu gak usah bersedih ya. Kalau kamu tidak keberatan, bahasa Nabi indah sekali. Jika kamu gak keberatan, nikahilah, yaitu Ummi Kulsum. Itu artinya memangkas, memutus, menghapus hukum jahiliyah yang tadinya seorang laki-laki dia sekaligus bisa menikahi 3 sampai 5 kakak beradik sekaligus. Tapi datangnya Islam tidak boleh. Nah, yang dibenarkan istilahnya naik ranjang atau turun ranjang. Kan nikah dengan Ibunda Ruqayyah ini kakaknya. Nah, putri Rasulullah kakaknya ini meninggal, kemudian dinikahkan dengan adiknya yaitu Ummi Kulsum. Mananya istilahnya naik ranjang turun ranjang. Yang kasihan kalau jatuh dari ranjang mana tinggi lagi. Nah, Masya Allah. Baik ibu, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kemudian sahabat Utsman mendapat julukan apa? Asy-Syakha. Asy-Syakha itu orang yang dermawan. Satu tambahan ibu, biar kita kenal sahabat Utsman ini, kenapa hebatnya? Salah satunya adalah beliau ini sholat malam, sholat tahajudnya itu rata-rata beliau membaca 1-2 juz Al-Quran. Itu sahabat Utsman ya. Makanya hadis Nabi yang An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Alhamdulillah, akhirnya datang juga. Masya Allah. Silakan Bun. Ya. Iya Bu, aman lah Bu. Masya Allah ya. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Apa kata sahabat Utsman Ibu? Beliau katakan, hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian. Ya. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Sahabat Utsman menjelaskan, hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian. Na'udzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Ibu, kita ambil ibrah 2 pelajaran penting. Yang pertama di zaman di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu Bu, waktu itu ada tamu yang datang kepada Nabi Sulaiman. Tamu itu duduk berhadapan dengan Nabiullah Sulaiman. Ketika dihidangkan minuman, datang tamu lagi. Ya. Tamu ini tidak disangka-sangka tiba-tiba, Assalamualaikum. Nabi Sulaiman, Waalaikumsalam.
Tiba-tiba Bu, tamu ini, jadi ke Nabi Sulaiman dengan tamunya, itu tamu yang kedua datang ini Bu, ngeliatin aja orang ini Bu, liatin aja, nggak kedip-kedip, ini diliatin aja nih si tamu ini tadi, sampai tamu itu menundukkan ini, diliatin lagi. Kemudian beliau berbisik dengan Nabi Sulaiman sesaat, kemudian meninggalkan Nabi Sulaiman. Orang ini, tamu tadi mengatakan, ya Nabiullah Sulaiman, itu tamu kok serem banget ya, ngelihat saya kok nggak ada kedipnya. Saya sudah nunduk balik, lihat lagi, serem banget, saya rasanya merinding saya. Siapa dia ya? Itu tamu dari mana? Maka Nabi Sulaiman mengatakan, dia malaikat pencabut nyawa. Langsung si tamu tadi, ya Nabiullah Sulaiman, aku tolong aku, pindahkan aku ke negeri India. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan angin, ya. Kemudian angin itu yang membawa orang tamu ini pergi jauh dari kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian tamu tadi itu, malaikat tadi datang lagi. Tapi Nabi Sulaiman bertanya, sebetulnya kamu kemari mau apa? Hendak aku mengabarkan, ya, orang kepercayaanmu itu, ya, akan meninggal. Ya. Loh, kok enggak kamu cabut nyawanya? Ya karena jadwalnya bukan hari ini. Jadwalnya kapan? Besok hari. Maka orang ini berpindah dengan harapan dia menghindarkan dari malaikat pencabut nyawa. Jauh sekali loh Bu. India dengan Palestina kan. Nabi Sulaiman kan ada di Palestina. Maka keesokan harinya persis seperti yang dikatakan itu, ya. Malaikat mengatakan, hari ini sudah aku tunaikan perintah Allah, hai Sulaiman, orang kepercayaanmu itu sudah aku cabut nyawanya. Ini mengajarkan kepada kita apa Bu? Memang kematian itu dirahasiakan oleh Allah agar apa? Coba saya tanya kepada Ibu. Misalkan ini malaikat beritahu, ibu-ibu Anda sekalian 25 tahun lagi baru akan mati. Saya tanya, kira-kira Ibu malah terpacu melakukan kebaikan atau santai-santai? Saya yakin 25 tahun lagi loh Bu. Ya, 25 tahun lagi. Tapi kalau dia beritahu, ibu-ibu Anda 2,5 tahun lagi meninggal, gimana reaksi Ibu? Sedih atau semangat ibadah? Kalau tadi kan 25 tahun, nah nyantai aja. Yang satu 2,5 tahun. Terus teman Ibu ngaji, Jeng ayo ngaji, lu aja yang ngaji, saya masih lama, katanya gitu. 25 tahun lagi. Tapi yang 2 tahun diberitahu kabar 2,5 tahun lagi, dia semangat, zikirnya, istighfarnya, ayo dong kita happy. Enggak, kamu aja deh sana, saya memperbanyak amal. Itu kenapa dirahasiakan kematian oleh Allah. Karena vonisnya sudah Bu. Sebetulnya kita itu tinggal nunggu eksekusinya saja. Vonisnya sudah. Kapan vonisnya? Ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan nanti kamu akan mati. Eksekusinya kita nggak tahu. Karena yang tahu yaitu malaikat pencabut nyawa. Apa kata Rasulullah? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah siapa? Dalam riwayat yang lain, orang yang banyak mengingat Allah, zikrullah, dan orang yang banyak mengingat kematian, yakin dengan adanya kematian, kemudian bersungguh-sungguh mempersiapkan amalan-amalan yang terbaik. Itulah orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian, ya.
banyak mengingat Allah, banyak mengingat kematian, kemudian mempersiapkan dengan amal-amal yang terbaik. Itulah orang yang cerdas. Tapi dalam riwayat ini al-kaisu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatnya Rasul itu adalah orang yang tahu, menyadari kekurangan, kesalahan dosanya, aibnya. Kemudian dia bersungguh-sungguh menutup keburukan, kejahatan, kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Untuk apa dilakukan kebaikan-kebaikan itu? Ba'dal maut. Untuk yaitu menghadap Allah setelah kematian. Karena bagi orang yang beriman, adanya akhirat itu adalah satu kepastian. Bahkan Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu dia lebih baik daripada kehidupan dunia. Makanya Ibu, ada satu prinsip, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Memang jiwa kita harus kita paksa untuk sholat, untuk ngaji, zikir, bersedekah, ya, berbakti pada orang tua, baik sama anaknya mertua, ya, sholat, puasa, haji, umroh, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Kemudian Bu, ada satu hal yang juga kita harus pegang apa? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena sesuatu. Kalau kita kehilangan sesuatu karena Allah itu dunia, Bu. Kalau kita kehilangan Allah, naudzubillah min dzalik. Ya. Berarti kita mengorbankan iman kita. Mengorbankan akidah kita. Menjual prinsip kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Ini jangan sampai kita lakukan. Tadi kaitannya dengan Nabiullah Sulaiman. Adapun yang kaitannya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, malaikat Ibrahim mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian setelah mengucapkan salam mengatakan, wahai Ibrahim, aku ingin memberikan kabar padamu. Ada apa malaikat? Aku beri kabar kepadamu, tak lama lagi aku akan mencabut nyawamu. Maka Nabi Ibrahim, hei malaikat, kalau bahasanya gini Bu, digunakan. Hei malaikat, kamu ngerti gak sih? Saya ini sangat mencintai Allah. Saya ini sangat taat kepada Allah. Kok kamu tega-teganya ya nyabut nyawa saya? Kurang lebihnya gitu loh Bu. Malaikat tidak ngomong apa-apa, kemudian malaikat pergi, hilang begitu. Beberapa bulan kemudian malaikat datang. Setelah mengucapkan salam, ada apa malaikat kamu datang lagi? Seperti yang pertama aku katakan, sesungguhnya aku akan tak lama lagi mencabut nyawamu. Maka yang kedua ini kata Nabi Ibrahim menjawabnya lain Bu. Wahai malaikat, sekali lagi beliau mengulangi, kamu ngerti gak sih, saya ini kan taat pada Allah, saya cinta pada Allah. Kok kamu tega-teganya sih kamu nyabut nyawaku? Apa kata malaikat? Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak rindu? Apakah kamu gak senang? Apakah kamu gak bahagia kalau kamu bertemu dengan kekasihmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, alhamdulillah, sejak kau datang pertama aku sudah persiapkan itu, ya. Maka cabutlah nyawaku jika hari ini memang harus, ya, kau cabut, karena aku sangat merindukan bertemu dengan kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata malaikat? Enggak gitu juga Ibrahim, ya. Artinya walaupun minta cepat enggak bisa juga, gitu loh Bu. Ibu ini hari ini diberi uang 1 kontainer uang, itu enggak menambah umur ibu, juga enggak mempercepat, ya, kematian. Karena kematian sudah ditentukan. Yang terpenting kematian itu harus kita ingat Bu, kematian itu biasanya berdasarkan orang punya kebiasaan. Kalau biasanya berzina, naudzubillah min dzalik, matinya enggak jauh dari tempat pelacuran. Kalau biasanya berjudi, main perempuan atau naudzubillah min dzalik, mabuk, matinya enggak jauh dari tempat yang biasa dia lakukan. Ibu pernah ngeliat kan orang yang mati berjoget-joget? Tapi juga ada orang yang mati lagi baca Quran, orang yang meninggal lagi sujud, orang yang meninggal lagi sholat dan lain sebagainya. Nah, artinya apa Bu? Karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah, maka
Hendaknya kita mengkondisikan diri kita dalam keadaan ibadah. Maka dikaitkan dengan firman Allah surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang terakhir 99, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Saya tanya sekarang pada ibu, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau mati di tempat pelacuran? Mana yang lebih baik? Di dalam masjid. Jawabannya belum tentu. Ini contohnya. Kita ibu terkagum-kagum dengan namanya mu'alaf. Ibu tahu ya, banyak loh bu sekarang ini kan. Mu'alaf, ya Allah, kayaknya belum lama dia masuk Islam, baru berapa bulan atau berapa tahun, sekarang jadi ustadz, sekarang jadi ustazah, masya Allah, berani sekali. Karena dia sungguh-sungguh begitu belajar masuk Islam, dia belajar dari banyak guru, dia belajar dari buku-buku Islam, dia belajar di ceramah-ceramah, di radio, dia belajar. Malah kita kalah loh bu, yang walaupun kita mungkin lahirnya di atas sajadah. Apa yang terjadi? Dengan keberaniannya masya Allah, dia berdakwah di tempat pelacur. Hei sekalian pelacur, bertobatlah kalian. Karena kalau kalian bertobat, Allah pasti akan mengampuni kesalahan dosa-dosa kalian. Tobat kalian nasuha, tobat yang benar tobat, Allah akan ampuni, Allah akan angkat derajat kalian, Allah akan memuliakan kalian dunia sampai akhirat. Syaratnya kalian benar-benar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi kalau kalian tidak bertobat, kalian tetap melakukan perzinahan, pelacuran, maka Allah akan menghinakan kalian. Allah akan mengazab kalian dengan azab yang sangat berat. Nasihatnya cukup bagus bu, nasihatnya cukup menyadarkan kan semestinya. Tapi bu, walaupun nasihatnya baik seperti ini, apa? Nggak diterima, dia malah dikeroyok, digebukin sama preman-preman, sama germo, digebukin sampai mati. Pertanyaan saya, ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ini lagi berdakwah tadi kan ngajak baikan, menyadarkan. Bahkan dia katakan kalau kamu nggak bertobat, Allah akan menyiksa, mengazab kamu, dosamu besar, dan salah satu malapetaka bencana musibah datang ini karena perbuatan zina yang kamu lakukan. Nasihatnya yang bagus, tapi nggak diterima. Dia malah dikeroyok, digebukin sama germo-germo, sama preman-preman, digebukin sampai mati di tempat pelacuran itu. Pertanyaan saya, ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kok husnul khotimah? Di tempat pelacuran loh bu. Iya, lagi syiar, lagi berdakwah. Iya, iya. Tapi masalahnya gini bu, masalahnya gini. Yang kedua, yang satu matinya di dalam masjid, lagi apa? Tuh, lagi nyuri kipas angin kesetrum. Itu mati saya, itu mati sangit. Nah, berarti apa? Enggak, ya. Berarti kan apa? Enggak terlalu penting mati di mana. Berarti yang terpenting mati dalam keadaan bagaimana. Bu, kira-kira kalau ibu-ibu lagi ngerumpi terus mati gimana itu bu? Astagfirullahaladzim. Lagi marah-marah, lagi nyakitin sama anak mertua, mati, coba. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disinilah makna ayat dari faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, itu tetap dalam lingkaran ibadah. Dan ini adalah yaitu kaitannya dengan kunci kebaikan. Jadi apa bu kunci kebaikan? Apa kunci kebaikan? Ini nggak marah, ini semangat bu. Kan kita ngaji bertahun-tahun harus ngerti dong kunci kebaikan. Ya enggak? Kita ngaji bertahun-tahun sampai nggak ngerti kunci kebaikan, nah macam mana nih? Bu, jangan sampai ada ungkapan seperti ini loh bu. Ngaji kok nggak paham-paham bertahun-tahun. Itu persis koyo iwak bandeng matane menteleng metenteng ning ra mudeng-mudeng. Nah itu. Jadi tidak ada perubahan.
Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Ya. Tiap malam sholat tahajud, ya. Tiap hari baca Al-Quran, banyak doa dzikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi pertanyaannya, apa itu kunci kebaikan? Ayo, yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Silakan Ibu. Ibu mungkin mau kasih jawaban. Apa itu kunci kebaikan? Iman. Ya, jawabannya cukup baik sekali. Tapi mohon maaf, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Ayo Bu, apa itu kunci kebaikan? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai saya bilang begitu maksudnya. Salah satunya itu caranya, bukan itu yang maksudnya. Jadi apa Bu? Bun? Ibadah. Ya, boleh ikutin saya? Ya, jawabannya semua baik, nggak ada yang salah. Tapi tapi biar pasnya ini ya. Boleh ikutin saya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Inilah kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Kenapa? Ya, sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Itu makna dari fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kunci kebaikan. Diingat-ingat loh Bu, nanti semester keluar loh ini ya. Masya Allah. Itu bagian di antara doanya. Baik, sebelum kita tadi sudah, jadi kematian itu memang dirahasiakan oleh Allah agar kita terus terkondisi dalam kebaikan. Ibu Rasul pernah mengatakan apa? Sesungguhnya di dalam fisakratul, Rasul sebelum wafat itu sempat mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah berulang-ulang ya. Kemudian Rasul mengatakan fa inna fisakratil maut. Sesungguhnya di dalam sakratul maut ini ada kesakitan, sakit yang sangat. Ya. Loh, kok Rasul masa sih kok mengalami sakaratul maut, sakit bahkan Rasulullah Bu, beliau meminta air ketika menjelang kematian itu Bu, meminta air, kemudian Rasul ambil air itu, kemudian beliau basuhkan ke wajah beliau. Malaikat Jibril itu Bu menanti betul ya, menanti melihat betul, jagain betul pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malakul maut. Malaikat maut itu Bu rasanya sungkan mau mencabut nyawa Rasulullah. Aduh, kayak nggak enak gitu loh Bu. Tapi Rasul mengatakan lakukan, maksudnya lakukan, itu perintah Allah. Kenapa? Sebagian ulama memahami kok Rasul mengalami sakit ya karena beratnya ujian yang diberikan Allah kepada Rasul. Yang kedua memang untuk menunjukkan mengangkat kemuliaan derajat Rasul. Kemudian yang ketiga adalah ada yang mengatakan separuh atau bahkan sepertiga dari beratnya sakaratul mautnya umatnya ini Bu ditanggung oleh Rasulullah. Ya. Nah, cuman ada hal yang paling pelajaran yang penting juga, maaf Bu, kalau Ibu menemukan ada mungkin temannya rajin ngaji, sholat, zikir ya, suka sedekah, banyaklah kebaikannya. Pas kematian tuh kayaknya berat gitu Bu ya. Ingat Bu, itu bukan berarti buruk.
Bu nggak boleh gini. Saya waktu sakaratul maut itu saya jaga dia. Dia berat sekali, jerit-jerit sampai ngepal gitu. Katakanlah Bu, itu bukan berarti buruk. Apa rahasianya? Ternyata ada orang yang sakaratul mautnya berat itu, tapi dia orang beriman ini, ternyata orang beriman. Ternyata Allah dulukan siksaan, ya, atau Allah dulukan siksaan bagi dirinya sehingga orang ini nggak akan mengalami azab kubur. Jadi kita nggak boleh seuzon. Ada juga orang yang mungkin nggak nampak berat kematiannya, tapi dia malah mendapatkan azab kubur. Nah, itu rahasia Allah. Makanya kita nggak boleh berseuzon sekiranya ada teman saudara kita yang koknya berat, itu mungkin dulu dosanya bla bla, hati-hati. Itu malah berdosa kita. Satu hal ibu harus ingat, kafa bil mar'i isman au kadziban. Dalam istilah dikatakan cukuplah seseorang dia dikatakan berdusta atau berdosa kalau dia memberitakan, menebar-nebar berita, termasuk sekarang ini gosip dan macam-macam segala, termasuk kematian. Apa? Yang dia sendiri sebenarnya nggak ngerti yang sebenarnya. Jadi kalau ada satu berita yang nggak kita yakini, udah lebih baik amanah, udah kita tutup aja. Karena ini mempengaruhi hati kita, nanti ngerusak hati kita. Ya, baiknya. Jadi kalau ada yang susah dalam berat sakaratul mautnya, belum tentu itu buruk. Bahkan itu malah Allah dulukan azabnya sehingga dia tidak akan mengalami azab kubur. Nah, kita bahkan diperintahkan, disunahkan, dianjurkan kalau ada teman sahabat saudara kita yang meninggal, walaupun kita tahu nih dia punya aib, misalkan kita tahu sendiri aibnya dia, maka kita tutup, kita ceritakan yang baik-baiknya saja. Ya, jelas itu nggak ngerti, saya ini disakitin, itu orangnya ternyata itu membuka aib, itu nggak boleh seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik Bu, kita berdoa dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Lebih semangat. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wahtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Boleh lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Aminnya mana? Amin. Baik, nanti yang satu terakhir ya. Sekarang Ibu, karena kita semua yakin akan mati, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti kata Nabi tadi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pinter dari umatnya Rasulullah adalah orang yang tahu akan kekurangan, kesalahan, dosa, aibnya, dia sadari, dia tutup kemudian dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Kemudian dia melakukan amalan-amalan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, kalau kita dulu pernah melakukan buru-buru, tutup buku itu. Bengkulu, Semarang. Dulu, sekarang. Harus begitu, ya. Jadi jangan yang lama-lama yang enggak baik itu kita ulang lagi. Jangan. Kenapa?
kalau kita pernah melakukan keburukan, Allah suka kepada orang yang tobat. Ibu ingat Bu, Allah suka kepada orang yang dosa maksiat dan dosa sekalipun terjatuh dalam dosa maksiat, asalkan dia mau tobat dengan taubatan nasuha. Asalkan dia mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Asalkan dia mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Ini lebih baik, lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang taat tapi sombong. Taat tapi sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya dulu sampaikan, sombong itu bisa bentuknya geguyon, lelucon, candaan, gurau-gurau bisa. Contohnya ibu-ibu ini habis kajian taklim ini terus pulang, begitu pulang temu temennya atau tetangganya, dari mana? Yang ngaji lah taklim lah, gak kayak lu, gak sadar-sadar. Kata astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh itu. Ya, itu namanya sombong gitu ya. Layatul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong. Baik Ibu, sekarang apa yang harus kita miliki bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Silakan kalau mau ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar ya. Insyaallah. Cuman Bu Emalia ini nggak pernah mengadakan semester karena pas semester tanggal merah terus, jadi nggak pernah semesteran ya. Masya Allah. Yang sini nggak usah. Iya. Iya. Jadi bekal yang terbaik menghadap Allah yang pertama apa? Imanul haqq. Kita harus datang menghadap Allah dengan iman yang benar. Iman, banyak orang menyatakan iman, tapi ternyata imannya belum benar. Jadi yang pertama bekal yang terbaik menghadap Allah, imanul haq, iman yang benar. Imanul haq, iman yang benar. Saya tanya Ibu, iman yang benar yang bagaimana? Jangan tanya lagi, iman yang mana? Iman yang mana? Iman yang benar yang bagaimana? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Masya Allah. Gimana Bun? Iman yang benar yang bagaimana? Sampai nggak tahu, nanti saya kasih tahu deh. Langsung aja Ustaz. Gak apa-apa ini Bu, saya langsung kasih tahu. Masya Allah. Ibu lihat surat Al-An'am. Iman yang benar itu ada di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-82. Coba, Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Monggo, siapa nak membaca? Surat 6 ayat 82. Surat 6 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, monggo siapa nak membaca? Ya, Bu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Inilah yang dimaksudkan iman yang benar. Sungguh bahagialah orang yang datang menghadap Allah dengan iman yang benar, walaupun yang lainnya agak kurang-kurang tapi imannya benar. Iman yang benar itu gimana? Singkatnya adalah imannya tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak bercampur dengan kemunafikan dan kekafiran. Ya, ini uraiannya. Jadi iman yang benar adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Kalau ngaku iman banyak, di zaman sahabat Nabi juga ngaku iman. Ya, bahkan Ibu ngerti orang munafik itu sholatnya di belakang Rasulullah loh Bu. Tapi ternyata nggak senang dengan syariat Islam. Ternyata nggak mau berhukum dengan hukum Islam. Lebih cenderung bergaya dengan gaya orang jahiliyah. Itu imannya nggak benar. Contohnya gini Bu, ngaji bertahun-tahun, tapi masalah waris dia nggak mau menerapkan hukum waris. Bahkan khusus untuk ibu-ibu ada nih satu keterangan begini yang perlu ibu ingat. Ada wanita masuk neraka bukan karena dia nggak sholat, bukan nggak, dia sudah haji umrah berulang kali. Zikir sedekahnya cukup banyak.
Tapi apa dia dosanya apa, Bu? Dosanya karena dia ngangkangin warisan. Tahu nggak, paham nggak maksudnya ngangkangin warisan? Kalau sudah paham nggak saya jelasin? Jelasin nggak? Halo? Ini jadi ngangkangin warisan tuh, Bu, tadi. Padahal sudah sholat, ngaji Quran, haji umrah berulang kali. Ketika suaminya meninggal, dia kan punya anak kan, Bu? Nah, si ibu ini kan punya anak. Ketika suaminya meninggal kan dia punya anak. Dia katakan pada anaknya, selama mama masih hidup, rumah ini, kendaraan ini, kontrakan ini, warung ini, butik ini, apalah namanya, nggak boleh dijual. Maka si ibu ini namanya ngangkangin warisan. Karena itu ada haknya anak-anaknya kan. Ibu harus berpikirnya begini, ternyata dalam Islam, walaupun itu anak-anaknya, tetapi dalam hukum dia menzalimi anak yatim. Dalam hukum anak-anaknya sendiri tadi itu anak yatim. Lain halnya ketika anak kita mengatakan begini, mama, selama mama masih hidup itu income dari warung, income dari kontrakan, dari pabrik, dari apalah namanya itu untuk mama semua. Kalau anak yang mengatakan demikian, Bu, berarti kita alhamdulillah, berarti kita memiliki anak yang solihah. Tapi kalau yang dari ibunya mengatakan selama mama masih hidup, rumah ini atau ini nggak bisa, padahal itu ada haknya anaknya. Itu, Bu, istilah ngangkangin warisan seperti itu. Jadi dia menguasai warisan yang itu ada haknya anak-anaknya. Dalam hal ini bukan hanya sekedar anak, dalam hukumnya yaitu anak yatim. Paham ya? Ya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai, Bu. Tapi kalau anak yang mengatakan mama semuanya untuk mama deh. Anak kita yang mengatakan itu berarti kita berhasil. Kita berarti memiliki anak yang baik, solihah. Baik. Ini iman yang benar ini apa? Iman yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Andaikan dia melakukan kesyirikan tanpa disadari, dia segera taubat kepada Allah. Munafik, nggak ada kemunafikan pada dirinya. Ibu tahu kan? Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ada 33. Bu, ada 33. Adapun yang 3 itu yang pokoknya. Apabila berbicara berdusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Itu yang pokoknya. Tapi sebetulnya termasuk yang jarang diungkap sifat orang munafik, kalau sholat malas, kalau beramal riya, suka ngungkit-ngungkit kebaikan, gak seneng dengan bergaul dengan orang-orang yang beriman, malah senengnya dengan orang-orang yang gak beriman. Termasuk sifat orang munafik itu, Bu, apa? Merusak rumah tangga orang. Jadi pelakor atau pebinor. Gara-gara ada pelakor, wanita itu setia. Alah, nyatanya banyak pelakor. Gara-gara ada pelakor, ini ada pebinor. Perebut bini orang. Jangankan pelakor, pebinor, Bu, senior aja nggak boleh. Senior tuh nggak boleh senang istri orang, nggak boleh. Ya. Jadi, Bu, menganjurkan perceraian itu sifat orang munafik. Nggak mau berhukum tadi, misalkan hukum waris, walaupun ngaji bertahun-tahun, nggak mau, itu termasuk sifat orang munafik. Imannya berarti belum benar. Maaf, Bu, termasuk saya peringatkan, iman orang ini belum benar. Mungkin ibu pernah menemukan, atau maaf, mungkin ada di antara keluarga ibu yang mengatakan, kamu nggak boleh nikah dengan suku itu. Nah, jangankan suku, Bu, kakak beradik aja sudah beda-beda tabiatnya, rezekinya juga beda-beda kakak beradik. Nggak usah suku terlalu luas kan? Kan yang penting dia beriman, bertakwa. Ada orang Jawa jangan nikah dengan suku ini, ada orang Padang jangan nikah dengan suku ini, orang Sudan nikah. Apa? Kalau beriman bertakwa, ada nggak yang model kayak gitu, Bu, masih paham seperti itu? Berarti keislaman, keimanannya belum benar. Tadi wong kakak beradik saja berbeda-beda. Rezeki apa lagi? Ada yang kakaknya kaya, adanya
lebih kaya. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Iya tak? Bukan. Masya Allah. Baik. Ini yang pertama, iman kita harus benar. Harus terbebas dari segala unsur kesyirikan. Sifat-sifat kemunafikan harus hilang dari diri kita. Tidak ada lagi kecenderungan pada kekafiran. Berarti imannya benar. Dan inilah bekal yang terbaik. Yang pertama. Yang kedua, ilmu yang benar. Jadi bekal yang kedua adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu ibu artinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bu, perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surat 17 ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bekal yang terbaik kedua adalah ilmu yang benar. Bu, maaf ya, jangankan masalah ibadah, masalah dunia saja harus benar ilmunya, harus ngerti ilmunya. Contohnya bu, ada seorang anak gadis dimanja-manja sama orang tuanya, nggak pernah masak bu, nggak ngerti dia masak itu kayak apa. Begitu dia menikah, ya dia ikut suaminya. Pas Ramadan, suaminya bilang apa? Sayang, aku pengen rasakan masakanmu sayang. Ya mas, pengen dimasakin apa? Tolong dong buatin kolak biji salak. Ya mas, katanya gitu. Ya. Pagi hari suaminya pergi ke pabriknya apa, ke kantornya apa, ke warungnya atau ke tokonya. Istrinya pergi ke pasar beli salak. Jadi habis sholat duhur, habis sholat asar, dia beli salak. Orang cuman berdua aja setengah kilo lah. Dikupaslah salak itu ibu. Ya. Diambil bijinya. Dimasak bu, habis kering tambah air lagi, habis kering tambah air lagi, udah entah berapa kali akhirnya udah gitu dia. Yang terakhir sih bener ya, dikasih santan, kasih pandan, dikasih gula jawa, gula pasir, dikasih vanili, dikasih garam sedikit, betul yang terakhir itu. Suaminya datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sayang, pesananku udah matang? Udah dari tadi lagi katanya. Akhirnya sudah menjelang maghrib, duduklah bu di depan televisi dengerin ceramah kultum, kuliah 7 menit menjelang adzan maghrib. Nah pas Allahu Akbar, listriknya mati. Pas terkejut suami. Apa ini sayang? Kolak biji salak mas, katanya gitu. Salah nggak ini istrinya bu? Ya nggak salah, tapi kebangetan. Kan kolak biji salak hanya sekedar nama, tapi yang namanya dia nggak pernah masak, malah bijinya betul yang di. Nah dalam masalah ibadah juga begitu. Kita harus ngerti, dalam berislam harus ngerti ilmunya. Nggak boleh emosi. Untuk apa kita emosi? Ya. Tapi benang merahnya atau kata kuncinya apa bu? Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Amin gitu dong. Lama banget sih ya. Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Amin. Ilmu yang salah apa? Menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Bu, orang kalau ngerti ilmunya itu nyaman, tenang bu. Kalau nggak bisa kalau orang yang ngerti ilmunya itu nggak bisa dikibulin, insya Allah. Nih bu, saya beda contohkan yang gini bu. Kalau kambing itu ngerti ilmunya, berilmu bu, waduh, ketika dihadapkan ada rumput, bu, ada rumput satu keranjang, kemudian ada emas, ya, ada emas, ya, katakanlah. Apalagi intan ya, ada intan dihadapkan pada kambing nih.
Ini ada rumput satu keranjang, ini ada intan lah ya, biar sekalian intan katakanlah berapa Bu? Anggaplah 500 gram. Intan lagi itu Bu. Kira-kira Bu, si kambing ini milih rumput atau milih intan ini Bu? Dasar kambing. Pikirannya hanya ini. Padahal kalau kambing itu mikir Bu ya, ini intan ini kalau dia belikan rumput bisa 1 kabupaten kali ya. Nah, orang yang beriman itu harus berilmu. Coba Ibu lihat yang kaitannya dengan ilmu. Surat 58 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Surat 58 surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat yang ke-11. Coba Qur'annya sama enggak Quran saya? Sudah Bun? Ya, silakan monggo. Iya. Ya, di poinnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Bu, Allah akan muliakan orang yang beriman dan berilmu. Nah, diangkat derajatnya. Nah, berarti orang yang memberi ilmu siapa? Allah. Nah sekarang masalahnya kita ini termasuk nggak pantas yang diberi ilmu. Padahal kalau kita mau dimuliakan oleh Allah ya kita harus artinya apa? Mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, jadi bekal yang terbaik menghadap Allah pertama adalah iman yang benar, yang kedua adalah ilmu yang benar, yang ketiga amalun sholih. Amal sholih, bukan amal salah. Ya. Ibu ayatnya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Ini kan termasuk surat andalan ya Bu ya. Ibu-ibu ini punya surat andalan kan kalau sholat? Qul hu inna atayna wal asri ya. Itu di antara surat andalan, sholatnya biar cepat selesai kan gitu. Masya Allah. Bu, amal soleh berarti syaratnya 2. Amal itu menjadi amal soleh wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa demi waktu sesungguhnya manusia rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman itu selalu berkaitan hidupnya wa amilus sholihat. Dia lakukan amalan-amalan solih, bukan amal salah. Ada amal solih, amal salah. Nah, amal solih itu diantaranya apa? Nah, sebelumnya dan orang itu selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya agar mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Karena memang ujian ini butuh kesabaran. Nah, Bu, yang dikatakan amal solih, amal yang benar, amal yang diterima oleh Allah, syaratnya 2. Ikhlas dan ittiba'ur rasul. Ikhlas tapi nggak ikuti tuntunan Rasul, nggak diterima. Amalannya, sholatnya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Coba saya tanya pada Ibu, sholat baik nggak? Haji baik nggak? Umrah baik nggak? Sedekah baik nggak? Semuanya itu. Puasa baik nggak? Semuanya itu nggak baik kalau dilakukan karena manusia, bukan karena Allah. Nah, hebatnya Bu, hebatnya Allah memberikan jaminan garansi kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasul. Coba Ibu lihat surat Ali Imran ayat 31.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Silakan siapa nak membaca surah. Iya. Iya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, perhatikan. Dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya itu benar, ngikuti Rasul. Ya. Nah, amal soleh tadi yang bagaimana? Yaitu yang ikhlas karena Allah dan ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Apa jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang ibadahnya ngikuti tuntunan Rasul? Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Apa janjinya Allah? Jaminan Allah? Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah akan cintai kita. Gak ada yang amin? Lama banget sih ya. Saya ulangi, dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya ngikutin Rasul. Satu apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Jadi maknanya ingin dicintai Allah, beramalah, beribadalah seperti ibadahnya Rasul. Maknanya ingin diampuni kesalahan dosa kita, beramalah, beribadalah seperti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini menjadi prinsip kita. Bu, boleh kita baca hadis Nabi biar kita teringat dalam ibadah itu hendaknya betul-betul mengikuti Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tiada tuntunan dari Rasul, maka tertolak. Nih contoh yang paling gampang, Bu. Ada anak muda. Saya kan anak muda, saya pemain bola 45 kali 2 tambah ekstra oke. Renang ratusan meter oke. Lari cepat kiloan meter oke, siap. Mendaki gunung, mendaki bukit, iya siap. Apalagi goesan antar kota, siap. Masa saya sholat subuh 2 rakaat? Emang saya udah tua apa? Emang saya kakek-kakek, nenek-nenek apa? Emang saya pensiunan? Enggak. Saya anak muda sehat kuat kok. Masa sholat subuh 2 rakaat? Enggak. Mulai besok saya mau sholat subuh 5 rakaat. Kan lebih banyak? Kira-kira diterima atau ditolak oleh Allah? Tolak. Karena bukan banyaknya, benernya. Makanya Bu, sekarang ini maaf ya Bu, saya ingin ingatkan pada Ibu. Kalau Ibu lihat YouTube tuh Bu, aduh, orang menggampang-gampangan. Bahasa sekian ratus, bahasa sekian ribu, kamu surga, kamu akan begini, akan begini, begitu Bu. Sementara dia tidak pernah menunjukkan Rasulullah berkata demikian, Rasul bersabda demikian. Kadang-kadang bawa nama Rasul Bu, nggak boleh yang seperti itu. Ya. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Habis itu dia nggak sholat Bu. Kamu nggak sholat, udah punya surga katanya? Nggak begitu memahaminya. Itu kan juga hadisnya dhaif kan. Tapi kita boleh melakukan sampai 12 rakaat. Tapi bukan karena itu landasannya. Ya. Jadi amal sholih. Makanya Bu, amal yang sholih tadi yang dilandasi dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, termasuk kalau Ibu mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Cuman kalau Ibu mengeluarkan zakat, infak, sedekah, itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit enggak ikhlas, lebih baik banyak tapi
ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit najis gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi biar banyak yang penting ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Naudzubillah min dzalik. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat dan yang kelima. 1 sampai 3 tadi kan dari saya, Bu. Nah, coba yang keempat dan kelima gantian dong dari Ibu, masa aku terus? Gimana, Bu? Gimana, nggak apa-apa saya wakilin lagi nih, Bu. Bunda mau jawab apa yang keempat? Kenapa saya katakan keempat dan kelima? Karena yang keempat kelima ini ada dalam satu hadis Nabi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yudkhilul jannah. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan maksudnya aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Apa itu? Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah karena dia membawa bekal yang terbaik. Apa 2 bekal yang terbaik? Yaitu husnul taqwallah wa husnul khuluq. Ya, kalau cuman susunannya untuk yang keempat, yang keempat adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dan yang kelima yang paling tinggi taqwallah, bertakwa kepada Allah. Jadi amalan yang terbaik menghadap Allah untuk bekal kita, yaitu yang keempat adalah berakhlak mulia. Rasul menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Rawi Tirmizi, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ibu, di akhirat nanti ada dicontohkan dalam satu ayat ada 2 golongan. Golongan yang pertama ini ibadahnya baik banget, istimewa deh, mantap ibadahnya. Tapi maaf Bu, akhlaknya kurang baik, ngomongnya kasar, sama orang tua nggak lembut, sama pasangan hidup juga sering bentak-bentak, sama tetangga juga sering nyakiti. Tapi kalau sholat, ibadah, baca Quran, tahajud, wah top deh. Atau saya tanya begini deh Bu, kalau ada orang sudah haji 5 kali, ya, umroh 12 kali, mantep nggak? Mantep nggak? Biasa saja, wajar saja, lumrah saja, lawang dia pembimbing haji. Maksudnya jangan sombong gitu loh. Gue udah 5 kali lagi, udah 7 kali lagi, nggak usah gitu ya Bu ya. Kalau dia kemudian menjadi baik sih nggak apa-apa gitu loh Bu ya. Ya, saya sendiri kalau ada di antara ibu-ibu ini ada yang mau ngongkosin umroh, saya mau banget loh Bu. Betul, saya mau banget nih Bu. Ini nggak gurau loh Bu, ini serius loh Bu ya. Baik, jadi akhlak mulia. Tadi kata Rasul apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bu perhatikan. Dalam satu ayat jelaskan begini. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laukana abidan. Meskipun dia ahli ibadah. Meskipun dia ahli ibadah. Ya. Jadi barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahlul ibadah. Ini menunjukkan kedudukan akhlak sangat mulia sekali. Bahkan di akhirat nanti asqalu itu ada satu yang memberatkan amal ibadah seseorang, yaitu apa? Akhlak yang mulia. Jadi nanti di timbangan itu Bu, orang ini ibadahnya tadi baik banget, tapi akhlaknya kurang baik. Yang satu ini ibadahnya biasa saja, nggak istimewa dah, standarnya ibadahnya, tapi akhlaknya mulia.
maka yang akhlaknya lebih mulia tadi, lebih baik tadi, dia akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih baik. Masya Allah. Nah, kemudian yang kelima adalah seperti kalau ibu mau haji, mau umroh, walimatus safar, itu kan ustadznya selalu membacakan ayat mengingatkan apa? Fatazawadu, 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 fatazawadu. Fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ya, inilah 5 bekal yang paling utama, yaitu yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keenam, 1 sampai 5 tadi dari saya. Yang keenam apa, Ibu? Yang keenam apa? Ayo dong gantian. Masa aku terus? Yang keenam apa? Yang keenam. Ya, yang keenam adalah alhamdulillah selesai. Kan udah dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Baik Ibu, kita buka tanya jawab atau kita cukupkan Bu? Nampaknya ada di antara Ibu ada yang mau pergi, ada acara, ada kondangan nih kelihatannya. Oh ya, silakan Bun. Ya.